Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar soal cerita bilangan bulat. Nah, pada soal cerita bilangan bulat ini kalian akan menerapkan bentuk-bentuk bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih penerapannya? Sebelum memasuki soal, kalian harus memiliki pedoman atau langkah-langkah dalam mengerjakan soal tersebut. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Jadi, ada yang diketahui apa? Kemudian, tentukan hal yang ditanya. Berarti ada yang ditanyakan apa? Kemudian, buatlah model matematika yang sesuai. Kita nanti tuliskan bentuk matematikanya. Kemudian yang keempat, selesaikan soal dengan model matematika yang dibuat. Dan yang terakhir, periksa kembali jawaban yang didapat. Nah, anak-anakku, mari kita memasuki contoh-contoh atau praktek dalam soal cerita pada bilangan bulat. Di sini ibu memiliki contoh, seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Jadi penyelamnya ini sudah ada 3 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau ada kata di bawah, berarti angkanya menunjukkan negatif 3. Lalu ia menyelam, ia turun lagi sejauh 4 meter ke bawah terus sejauh 4 meter. Berarti nanti operasi hitungnya adalah penjumlahan, yaitu turun lagi ke bawah. Sudah negatif, dari negatif 3 ditambah negatif 4. Di manakah posisinya? Sebagai gambaran, ibu di sini gambarkan dengan garis bilangan. Nah, di sini seorang penyelam berada posisi negatif 3. Kemudian turun lagi sejauh 4 meter. Berarti ke bawah lagi. Menjadi patokan ya anak-anak, 0 itu merupakan batas permukaan air laut. Di sini adalah permukaan air laut. Nah, kemudian dianya turun sejauh 4 meter di bawah, sejauh 4 meter lagi. Nah, berhenti di posisi berapa ini? Karena turun, berhenti di posisi negatif 7. Ya, untuk menyelesaikannya, kalian nanti harus mengerjakannya secara urut. Bagaimana cara pengerjaannya? Seperti yang telah buat langkah-langkah yang di awal tadi, maka kalian bisa menuliskannya seperti ini. Ada diketahui. Diketahui posisi awal, yaitu negatif 3 karena di bawah permukaan laut. Kemudian turun 4. Turun lagi berarti negatif 4. Kemudian sekarang yang ditanya apa ya yang tadi? Ditanya posisi akhir. Nah, langkah yang ketiga kita jawab dengan menuliskan kalimat matematikanya, yaitu negatif 3 ditambah negatif 4 diperoleh hasil negatif 7. Jadi di sini kita tuliskan kata jadinya. Jadi posisi penyelam sekarang berada di mana? Ini apabila dirubah dengan kata
di bawah permukaan air laut, berarti tandanya adalah atau angkanya menjadi 7, tapi diberi keterangan di bawah permukaan air laut. Di bawah permukaan air laut menandakan negatif 7. Nah, itu penyelesaian soal yang pertama. Jadi harus ada diketahui, ditanya, dan jawab, serta nanti pada akhir jawaban diberi kata jadi. Itu anak-anakku penyelesaian soal cerita dengan langkah-langkah yang ada. Selanjutnya, kita memasuki contoh soal yang kedua. Coba kita amati dan kalian juga bisa seolah-olah menjadi pelaku dalam soal tersebut supaya kalian lebih mendalami atau menghayati dari soal tersebut. Di sini Ibu memiliki contoh soal Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu di dalam gelas tersebut? Mari kita amati dari pertanyaan ini. Berarti di sini diperoleh suhu awalnya yaitu 18 derajat. Kemudian setelah itu dimasukkan es batu, kemudian turun 10 derajat. Berarti ini nanti dalam diketahuinya menjadi negatif 10 karena ada kata kuncinya yaitu turun. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat. Berarti nanti dia posisinya akan naik. Jadi dari 18 dia akan turun sejauh negatif 10. Nah, kemudian setelah itu dia akan naik sejauh 5. Nah, bagaimanakah bentuk dari kalimat matematikanya sendiri? Mari kita amati langkah-langkah pengerjaannya. Nah, saya ambil tempat yang lebih longgar. Nah, di sini kita mula-mula kita buat diketahui dulu. Diketahui. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Diketahui suhu awal yaitu 18 derajat Celcius. Kemudian turun 10 derajat Celcius atau dapat ditulis negatif 10 derajat. Nah, turun 10 derajat Celcius atau ditulis negatif 10 derajat Celcius. Apabila ditulis dengan kata-kata, maka turun. Tetapi apabila diwujudkan dalam angka, ada tanda negatifnya. Kemudian setelah turun, suhu naik. Naik berapa tadi? Naik 5 derajat Celcius. Kemudian setelah diketahui, ditanya. Apakah yang ditanya? Yang ditanya yaitu suhu air sekarang. Nah, bagaimana suhu air sekarang berapa? Sekarang kita jawab. Jawab dengan membuat kalimat matematikanya. Dari suhu awal berarti 18. Kemudian turun. Kalian bisa menuliskan langsung dikurangi 10 atau seperti ini. Dikurangi 10, diturun 10. Kemudian naik 5. Nah, seperti aturan operasi hitung bilangan bulat, apabila ada operasi
pengurangan dan penjumlahan dikerjakan urut mulai dari sebelah kiri. 18 kurangi 10 yaitu 8. Kemudian ditambah 5. Hasilnya yaitu 13. Setelah terjawab, nah supaya rapi kalian bisa menuliskannya lurus ke bawah. Kita buat jadi suhu air sekarang yaitu 13 derajat Celcius. Nah, itu anak-anak langkah-langkah pengerjaan soal cerita. Nah, apabila kalian tadi menuliskannya dengan turun 10 derajat Celcius, maka dikurangi 10, atau dalam pengerjaannya ini bisa dikerjakan seperti ini, 18 ditambah negatif 10 kemudian ditambah 5, ditambah negatif 10 karena dia turun lagi ke bawah dan tandanya negatif, berarti 18 tambah negatif 10, 8 ditambah 5, hasilnya sama yaitu 13. Nah, anak-anakku, itu contoh soal yang kedua. Selanjutnya pada contoh soal yang ketiga, yaitu sebuah lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 tim. Setiap tim akan mendapatkan poin positif atau tambah 3 jika menjawab benar, dan poin negatif 1 jika menjawab salah. Pada babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 14 soal dengan benar dan 2 soal salah. Berapa nilai tim merah pada akhir babak kedua? Mari kita perhatikan dengan mengamati setiap kata pada soal tersebut. Jadi, yang babak pertama, tim merah memperoleh nilai 15. Di babak kedua, dia menjawab 4 soal benar dan 2 soal salah. Kalau soal benar, maka poinnya 3. Sedangkan kalau soal salah, poinnya dikurangi 1. Nah, untuk penyelesaiannya, mari kita ikuti langkah-langkahnya seperti yang tadi. Kita tempatkan di tempat yang agak lebih longgar. Di sini yang pertama diketahui nilai babak 1 yaitu 15. Kemudian nilai babak 2. Babak 2 kita tulis benar 4, salah 2. Apabila benar, nilai dikali 4. Apabila salah, nilai dikali negatif 1. Nah, maka yang ditanya pada soal tersebut ada diketahui ditanya nilai akhir. Kita jawab dengan menuliskan kalimat matematikanya, yaitu nilai akhir yaitu penjumlahan dari nilai babak pertama dan nilai babak kedua. Nilai babak pertama yaitu 15. Babak kedua berapa? Nanti kita hitung. Ditambah dari yang benar. Yang benar tadi ada 4. Apabila benar dikali 3. Mohon maaf, ini tadi bukan benar dikali 4 tetapi dikali 3. 4 dikali 3. Kemudian dia salah. Nanti akan ditambah yang salah tadi. Salahnya ada 2. Salahnya kalau salah dikali negatif 1. Mari kita hitung. Pengerjaan yang ada di dalam kurung kita dahulukan.
Kita tulis kembali angka 15. Kemudian ditambah 4 kali 3 yaitu 12. Ditambah, tandanya tetap kita tulis ya. Kemudian yang di dalam kurung 2 kali negatif 1 yaitu positif kali negatif adalah negatif, yaitu negatif 2. Setelah terjadi pengerjaan di dalam kurung, kita lihat tanda operasiannya ada tambah dan tambah. Maka kita kerjakan urut dari sebelah kiri. 15 ditambah 12 yaitu 27. Ditambah negatif 2. 27 ditambah negatif 2 hasilnya 25. Setelah kita mengerjakan, kita beri kata jadi. Ibu taruh di sini ya, karena tempatnya tidak cukup. Jadi, nilai akhir tim merah adalah 15. Nah, itu tadi anak-anakku penerapan soal cerita operasi bilangan bulat. Anak-anakku, kalian nanti akan berlatih supaya kalian terbiasa dengan soal cerita. Nanti kalian akan berlatih soal-soal yang ada. Selamat belajar anak-anakku. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.